Orang-orang munafik, orang-orang yang Allah sebutkan menjadikan sumpah apa yang mereka tampakkan seakan-akan beriman, akan tetapi di balik kepalsuan keimanan mereka, mereka berusaha untuk menjauhkan orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kami akan senantiasa mengingatkan diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan ketakwaan adalah jalan kebahagiaan. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Marilah kita berusaha untuk selalu bertakwa kepadanya di atas posisi apapun yang sedang kita jalankan di dunia. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa maupun rakyat dalam suatu negara. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seorang orang tua yang beriman kepadanya. Dan marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai anak yang wajib menunaikan apa yang Allah syariatkan kepada orang tua. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmatnya kepada kita, termasuk kenikmatan waktu dan kesempatan yang mana dengannya hari ini kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang kata Nabi SAW dalam hadis yang hasan, banyak sekali manusia terlalaikan antara bulan Rajab dan Ramadan, sehingga Rasulullah SAW pun memperbanyak puasa, dan sehingga para pendahulu kita yang salih pun mempersiapkan diri mereka dengan kebaikan-kebaikan yang mereka harapkan bisa mereka lanjutkan di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kita sampaikan dan kita perbanyak salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri, anak-anak beliau, kepada sahabat-sahabat beliau. Demikian pula kita sampaikan untuk umumnya kaum muslimin yang setia mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga dan dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dan kita pun paham bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada sebaik-baik generasi dari umat Islam. Ternyata Allah Subhanahu wa taala setelah mengetahui kadar keimanan mereka, Allah tetap memerintahkan wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lindungilah diri kalian dari neraka yang pada dasarnya ia disediakan bagi orang-orang yang kafir. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang bisa kita pahami darinya adalah agar kita menghindari kekufuran dan kita menghindari hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang kafir. Di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Hadid ayat ke-16, Allah berfirman, agar kita menjadi sosok kaum muslimin yang berbeda dengan orang-orang kafir terdahulu, yang mana dahulunya mereka pun mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah saatnya hati orang-orang yang beriman khusyuk, tunduk, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haqq, juga mengingat apa yang telah Allah turunkan berupa kebenaran. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, dan mereka tidak seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, semakin jauh mereka menjalani waktunya, hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang fasik. Kaum muslimin, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyindir orang-orang yang beriman, yang mana hati mereka belum juga tiba saat untuk khusyuk kepadanya, khusyuk mengingatnya, dan juga belum pula khusyuk mengingat kebenaran yang telah Allah turunkan kepadanya. Dan Allah pun berpesan agar kaum muslimin tidak terjatuh ke dalam jurang yang sama yang telah menjatuhkan ahli kitab sebelumnya. Setelah mereka semakin jauh dari zaman nabinya, waktu demi waktu berlalu, hati mereka mengeras. Mereka jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mereka gemar mengikuti hawa nafsunya, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang fasik. Kaum muslimin, di antara yang hendak kita tekankan pada kesempatan kali ini adalah agar kita tidak menyerupai tindakan mereka. Dan di antara tindakan mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah orang-orang yang kafir itu gemar menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, ketahuilah jalan kebenaran. Ketahuilah orang-orang yang mana yang mengajak engkau ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan memperjuangkan apa yang Rasulullah perjuangkan, sehingga engkau tidak terkena propaganda, engkau tidak terkena provokasi orang-orang yang ternyata tidak memahami atau tidak menyadari mana kebenaran dan mana kebatilan. Sehingga kita dapati sebagaimana sebagian kaum muslimin, mereka menghalangi ceramah-ceramah agama. Sebagian mereka menghalangi pembangunan masjid yang mana itu adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah kebiasaan dari orang-orang yang kafir sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, mereka menginfakkan hartanya di jalan agar mereka menghalangi jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menginfakkan hartanya, jamaah, mengorbankan harta yang mereka cintai, akan tetapi tujuan mereka adalah untuk menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala, liyasuddu an sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasayunfiqunaha, mereka akan menginfakkannya untuk
menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Hal itu akan menjadi sesalan bagi mereka dan mereka akan menjadi orang-orang yang dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Dan orang-orang yang kafir, mereka akan dijerumuskan, akan dimasukkan ke dalam neraka. Kaum muslimin, a'azzani wa a'azzakumullah, itulah di antara kebiasaan orang-orang kafir. Mereka berusaha agar agama Allah Subhanahu wa taala tidak menerangi dunia. Mereka lebih mencintai kesyirikan. Mereka lebih mencintai penyimpangan. Sehingga sampai mereka rela mengorbankan hartanya agar Islam tidak kembali jaya di bumi Allah Subhanahu wa taala, agar dakwah yang telah diusung oleh para nabi tidak mengalami kemajuan, tidak diterima oleh masyarakat sekitar. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan beberapa hal yang menjadi sebab seseorang menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkisah tentang Bilqis di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah, dan telah menghalangi dia dari keimanan apa yang ia sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab yang pertama. Dan insyaallah kaum muslimin bukanlah orang yang rela melakukan kesyirikan, bukanlah orang yang rela Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Maka kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita tidak menyerupai orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mana kesyirikannya menghalangi dirinya dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan membuatnya menghalangi atau menjadi penghalang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab seseorang menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala adalah karena di dalam dirinya ada kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Orang-orang munafik menjadikan sumpah mereka sebagai tameng, sebagai perisai bagi mereka. Kemudian fasaddu an sabilillah, mereka seakan-akan beriman, akan tetapi ternyata mereka menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka, orang-orang munafik, orang-orang yang Allah sebutkan menjadikan sumpah apa yang mereka tampakkan seakan-akan beriman, akan tetapi di balik kepalsuan keimanan mereka, mereka berusaha untuk menjauhkan orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya betapa buruk apa yang mereka usahakan. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab orang terhalang dari jalan Allah atau menjadi penghalang dari jalan Allah adalah tipu daya setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'shu 'an dzikrir rahman, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setan sebagai kawannya yang senantiasa mengiringinya. Kemudian Allah berfirman, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sesungguhnya setan itu jamaah benar-benar menghalangi kaum muslimin, benar-benar menghalangi manusia dari jalan kebenaran. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengira mereka di atas hidayah, padahal mereka berada di atas kesesatan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sebab seseorang terhalang dari jalan Allah
atau menjadi penghalang dari jalan Allah Subhanahu wa taala adalah kesombongan. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafiqun, wa idza qila lahum ta'alu, dan apabila diserukan kepada mereka, marilah kita beriman, yastaghfir lakum Rasulullah, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memintakan ampun untuk kalian. Mereka mengatakan apa atau mereka melakukan apa jamaah? Lawwaw ru'usahum, mereka memalingkan wajahnya. Wa ra'aitahum yasuddun, dan engkau lihat mereka berpaling menghalangi jalan Allah. Wa hum mustakbirun, dan mereka menyombongkan diri. Jadi jamaah, di antara sebab orang terhalang dari jalan Allah, bahkan lebih buruk dari itu, setelah terhalang dia malah menghalangi orang lain dari jalan Allah, adalah karena kesombongan yang ada pada dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkisah perihal orang-orang munafik yang dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diserukan untuk beriman agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka melalui perantara istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena kesombongannya mereka terhalang dari kebenaran, bahkan mereka menjadi orang-orang yang menghalangi orang lain dari kebenaran. Kemudian yang terakhir jamaah, di antara yang bisa menjadi penghalang bagi seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih buruk, dia pun menjadi penghalang orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala, adalah menuruti hawa nafsunya. Dan perlu kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah, orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat. Wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja, mereka menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lebih menyukai agama Allah ini bengkok, tidak lurus, tidak seperti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka adalah fa ulaika fi dhalalim ba'id, mereka adalah orang-orang yang berada di atas kesesatan yang jauh. Demikian yang bisa kami sampaikan di khutbah yang pertama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari segala penyebab yang membuat kita terhalang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang memperjuangkan dakwah para nabi dan mana yang sebaliknya, sehingga kita menjadi orang-orang yang menghalangi orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat hidayah adalah nikmat terbesar bagi kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sebuah pelajaran yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita menjadi orang-orang yang bahagia menjemput hidayah, menjadi orang-orang yang bahagia untuk memperjuangkan hidayah, memperjuangkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah kita waspada dari orang-orang yang membawa sebab-sebab penghalang hidayah, penghalang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka bisa menularkan keburukan kepada orang yang lainnya. Semoga sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berkenan melindungi kita dari segala macam keburukan,
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di atas hidayahnya dan memperjuangkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Kita akhiri khutbah pada kali ini dengan bersolawat kepada atau dengan menyampaikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.